Selamat pagi Pak Anton. Pagi Pak Fian. Apa kabar hari ini? Kabar baik Pak. Oh, kabar baik. Saya juga kabar baik, sehat-sehat. Mudah-mudahan diskusi kita berjalan dengan baik pada kesempatan pagi yang indah ini. Jadi pada kesempatan pagi ini Pak Anton melakukan coaching. Ya betul Pak. Hari ini program saya itu melakukan coaching bersama dengan rekan sejawat saya Pak Pasar. Oke. Jadi kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Pak Anton pada kesempatan kali ini? Oke, baik Pak Fian. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mengikuti alur tirta dan juga rasa. Di alur tirta itu yang saya ingin adalah hadir secara penuh, kemudian mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Pak Anton? Ya Pak Fian, jadi yang spesifik yang mau dinilai oleh Pak Fian itu adalah ada dua Pak. Jadi yang pertama itu mendengar aktif dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang ingin dikembangkan oleh Pak Anton pada kesempatan diskusi kali ini? Indikator ketercapaiannya itu yang saya inginkan adalah coach saya bisa menemukan solusi dan juga bisa menemukan ide-ide baru dari permasalahan yang dihadapi. Oke, terima kasih Pak Anton. Dari baik kesempatan sekarang saya memberikan kesempatan kepada Pak Anton untuk melakukan coaching bersama Pak Pascal. Nah, ini ada rubrik penilaian yang sudah saya siapkan. Oke, siap Pak. Selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi Pak Pascal. Oke. Apa kabar ya? Kabarnya baik, sehat, luar biasa ya. Oke, Pak Pascal, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Anton. Kira-kira apa yang mau kita bicarakan nih Pak? Saya ingin membicarakan terkait permasalahan saya saat ini Pak Anton, bahwa siswa saya saat ini kan ini hari-hari pertama masuk liburan. Dan siswa saya itu kurang antusias, kurang semangat mengikuti pembelajaran yang saya berikan di kelas. Mungkin mereka belum move on dari suasana liburan mereka. Mungkin itu Pak. Oke, baik. Jadi Pak Pascal mau kita berdiskusikan terkait dengan permasalahan yang Pak Pascal hadapi, itu bahwa siswa kurang semangat kan? Ya. Kurang semangat, kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Ya, betul sekali Pak Anton, bahwa siswa saya ini mungkin mereka belum move on dari suasana liburan mereka. Apalagi kan di liburan tahun ini kan liburannya sangat panjang, sekitar 1 bulanan. Jadi mungkin suasana yang mereka alami pada saat liburan itu akhirnya mempengaruhi mereka. Akhirnya mereka ini kurang antusias, kurang semangat mengikuti pembelajaran. Mungkin itu. Oke, baik Pascal. Jadi mereka masih terbawa dengan suasana liburan ya. Oke, baik. Kalau begitu kira-kira apa yang Pak Pascal inginkan dari percakapan kita kali ini? Yang saya inginkan itu akhir dari percakapan ini mungkin saya bisa menemukan ide-ide, lalu kemudian bisa mendapatkan solusi atas permasalahan saya ini, supaya siswa saya ini bisa kembali move on. Mungkin itu Pak Anton. Oke, berarti harapan Pak Pascal untuk mendapatkan ide-ide baru ya. Oke. Kemudian Pak, apa yang bisa Pak Pascal lakukan untuk dapat membawa murid-murid
Pak Pascal untuk kembali bersemangat dalam proses pembelajaran nanti? Begini Pak Anton, mungkin ada beberapa eh, strategi yang saya akan lakukan itu. Yang pertama mungkin saya akan menata ulang ruangan kelas. Lalu di dalam ruangan kelas nanti mungkin didekorasi yang semenarik mungkin, diberikan hiasan-hiasan. Dengan begitu kan anak merasa ada hal-hal baru. Karena kalau ruangan yang seperti itu saja, mungkin siswa merasa bosan, merasa jenuh. Tetapi kalau mungkin ada perubahan, ada suasana baru, akhirnya bisa memotivasi mereka untuk masuk ke pembelajaran. Mungkin itu Pak. Lalu mungkin juga di awal pembelajaran itu saya membukanya dengan ice breaking untuk menyemangati mereka. Mungkin itu Pak. Oke, baik Pak Pascal, saya tangkap di sini ada dua kata kunci, yaitu yang pertama Pak Pascal akan melakukan tata ulang ruangan kelasnya, kemudian yang kedua itu melakukan ice breaking saat proses pembelajaran. Itu Pak ya? Ya, betul sekali Pak. Oke, baik. Jadi selain Pak Pascal menciptakan suasana belajar yang asik dan menyenangkan dengan menata ruang kelas, kemudian melakukan ice breaking, mungkin ada alternatif lain yang mungkin Pak Pascal akan lakukan. Rencananya juga nih Pak, rencananya mungkin pada saat melakukan pendekatan pembelajaran itu mungkin lebih beragam, yang mana di dalam proses diskusi itu juga harus diterapkan di dalam kelompok, dan juga proyek kolaboratif, mungkin juga rencananya ini dengan permainan-permainan edukatif. Karena dengan permainan edukatif mungkin saya rasa semangat siswa ini kembali muncul. Lalu juga mungkin yang terakhir itu dengan memutarkan video-video pembelajaran. Begitu. Jadi saya akan berusahakan merancang pembelajaran yang semenarik mungkin. Mungkin itu Pak. Oke, baik Pak Pascal. Jadi Pak Pascal akan menggunakan pendekatan pembelajaran yang beragam ya. Seperti yang tadi Pak sudah sampaikan, ada diskusi kelompok, kemudian proyek kolaboratif, kemudian juga permainan edukatif, dan juga membuat video-video pembelajaran yang menarik. Oke, baik. Kalau begitu Pak Pascal, mungkin kira-kira siapa yang bisa Pak libatkan untuk membantu Pak dalam membuat rencana yang Pak buat ini? Ya, begini Pak, bahwa terkait permasalahan yang saya hadapi ini juga dirasakan oleh teman-teman rekan sejawat di kelas-kelas yang lain. Mereka juga mengeluh hal yang sama, bahwa siswanya mereka setelah masuk liburan ini juga kurang antusias, kurang semangat. Maka mungkin kami bisa berkolaborasi bersama, ya, supaya rencananya nanti di pintu gerbang sekolah itu nanti akan diberikan hiasan dekorasi semenarik mungkin lah, supaya antusias siswa ini untuk hadir di sekolah itu lebih meningkat. Mungkin itu Pak. Oke, baik Pak Pascal. Jadi Pak akan berkolaborasi ya bersama dengan rekan-rekan sejawat. Kemudian saya juga dengar tadi menariknya itu di gerbang pintu masuk ya Pak ya. Jadi dibuat desain, didekorasi dengan hiasan-hiasan yang menarik untuk meningkatkan semangat siswa dalam belajar. Ya, betul sekali. Ya, betul sekali Pak. Baik, kira-kira kapan nih Pak untuk bisa melakukan eksekusi ini? Eksekusinya nih Pak Anton, untuk beberapa hari ini saya merancang dulu, mendesain dulu rencana pembelajaran yang diusahakan semenarik mungkin seperti yang tadi sudah digambarkan itu. Mungkin lusa sudah bisa saya eksekusi apa yang sudah saya rencanakan. Oke, baik, berarti setelah dari coaching ini berarti Pak akan melakukan aksinya itu di lusa ya Pak ya? Lusa. Sudah bisa lusa, berarti berapa hari ini berarti mungkin sebentar Pak bisa menyusun rencana pembelajaran
gambarannya yang semenarik mungkin untuk bisa dieksekusi gitu ya Pak ya. Ya, siap. Oke, baik. Apa yang Pak Pascal dapat dari sesi pembicaraan, sesi ngobrol-ngobrol kita kali ini? Tadi di awal kita melaksanakan perbincangan ini, saya merasa bingung Pak tentang apa yang harus saya lakukan supaya permasalahan ini bisa saya atasi. Dan setelah proses coaching kita ini Pak, akhirnya saya bisa menemukan ide-ide kan. Kemudian solusinya seperti apa, akhirnya saya bisa temukan itu sendiri. Dan tentu di akhir ini saya merasa lega dan juga rasa bersyukur Pak. Mungkin itu Pak perasaan saya saat ini. Oke, berarti sudah lega ya Pak ya? Sudah. Lega karena sudah mendapatkan ide-ide baru, juga sudah dapatkan solusinya seperti apa yang Pak sampaikan tadi. Semoga apa ide-ide baru yang Pak munculkan tadi bisa terlaksana ya Pak ya. Amin Pak. Oke, baik. Kemudian yang terakhir saya berharap Pak Pascal mungkin kedepannya kita bisa atur waktu untuk bertemu kembali. Saya ingin sekali mendengarkan hasil daripada aksi yang Pak lakukan nanti. Oh, tentu saja Pak. Dengan senang hati karena apa yang saya capai itu kan juga hasil dari kerjasama kita Pak. Dan tentu setelah saya melaksanakan itu nanti saya akan kabari Pak Anton untuk kita lanjutkan percakapan kita. Siap Pak? Oke, siap. Nanti dikabarin ya Pak ya. Oke, siap. Baik Pak Pascal, mungkin saya rasa sudah cukup ya. Jadi terima kasih banyak Pak Pascal atas kehadirannya, atas waktunya untuk kita boleh melakukan coaching pagi hari ini. Oke, terima kasih juga untuk Pak Anton karena sudah berkenan untuk meluangkan waktu untuk saya. Terima kasih. Oke, Saya langsung permisi ya Pak Anton. Kalian saya permisi. Terima kasih banyak. Oke, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Setelah Pak Guru melakukan proses coaching tadi, saya juga sudah mencatat ada beberapa hal di sini terkait obrolan tadi. Obrolan coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar, penuh semangat, ya, fokus pada permasalahan, dan juga Bapak Guru sudah mendengarkan dengan sangat baik. Dan yang tak kalah menariknya dan yang terpenting, tadi Pak Guru sudah berhasil membantu Koce menemukan solusi atas permasalahannya dan juga sudah memberikan umpan balik dengan baik. Kira-kira kompetensi apa yang dikembangkan setelah melakukan coaching barusan tadi? Oke, baik Pak Fian, terima kasih banyak sudah mengamati proses coaching yang saya lakukan tadi bersama dengan Pak Pascal. Saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Kemudian terkait dengan kompetensi yang ingin dikembangkan setelah daripada proses coaching bersama dengan Pak Pascal tadi, bahwa tentu yang saya ingin adalah saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga memudahkan coaching untuk bisa menemukan ide-ide baru atas permasalahan yang dia hadapi. Oke, baik Pak Guru, terima kasih atas kesempatan dan waktunya pada kesempatan pagi hari ini. Oke, baik, terima kasih Pak Fian. Oke.